Saya akan menjelaskan tafsir amali. Sebelum itu, mari kita membacakan surah Asy-Syura ayat 30 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ayatil jawari fil bahri kal a'lam iyasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur aw yubikunna bima kasabu wa ya'fu an katsir wa ya'lamal ladina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Sadaqallahul azim. Baiklah, pada ayat ini tafsir amalinya yaitu wama, dan tidaklah antum kalian bimu'jizina akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah. Wama asobakum, dan apa yang menimpakan kalian min musibatin, dari suatu musibah, fabima, maka disebabkan apa yang kasabat aidikum, tangan-tangan kalian kerjakan. Jadi apapun musibah yang datang di muka bumi ini itu sebab ulah manusia, sebab ulah tangan manusia. Banyak kejadian-kejadian di muka bumi ini, musibah-musibah yang datang itu sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebab tangan manusia tersebut. Kayak pohon kan untuk menahan air, tapi sebab kerakusan atau kekejaman manusia yang tidak bisa menjaga alam, maka Allah menurunkan azab atau musibah kepada manusia tersebut. Kayak diturunkan banjir. Sekarang ini kan ada kayak di Sumatera Barat, di Aceh itu terjadi banjir yang sangat besar, banjir bandang, bisa menghabiskan bisa menghabiskan seluruh rumah-rumah yang di sana atau harta yang mereka miliki. Itu kenapa? Karena sebab pula tangan mereka sendiri. Nah, Allah menurunkan azab itu, musibah itu juga untuk menyadarkan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar bahwa perbuatannya itu salah. Allah memberikan musibah agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia itu manusia itu lupa dengan Allah ketika mereka diberikan kenikmatan atau diberikan kebahagiaan. Mereka lupa siapa yang memberikan nikmat, siapa yang memberikan mereka harta benda ketika di muka bumi. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah titipan. Itu bersifat sementara, hanya di dunia. Jangan kita terlalu mencintai dunia, kayak terlalu rakus atau terlalu mencintai dunia, kayak apa-apa ingin mencari dunia sampai kita lupa dengan akhirat. Karena dunia itu hanya tempat persinggahan. Tempat kita yang abadan atau abadi itu hanya di akhirat. Semua amal ibadah kita akan ditimbang buruknya kita ketika di surga nanti, di akhirat nanti. Tapi di sini juga menjelaskan wayafu, dan dia memaafkan. Maksud dia di dalam Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. An kasirin, dari banyak kesalahan.
Jadi Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, sebesar apa pun kesalahan yang kita perbuat, Allah akan membuka pintu maafnya, pintu ampunan Allah itu terbuka lebar buat kita yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa sebesar apapun, terkadang kita melakukan sesuatu di saat hari ini, pasti kita melakukan dosa, entah itu balik, entah itu dosa kecil atau dosa besar, pasti kita itu melakukan dosa yang tidak kita sadari. Maka dari itu, untuk menghilangkan dosa, marilah kita terus bertaubat, terus berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselingi dengan usaha. Bila kita ingin sesuatu, maka berusaha dan diiringi dengan doa. Jadi jangan bosan-bosan atau jenuh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pintu maafnya Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Jadi ada nggak kalian mendengarkan sebuah cerita kayak orang tersebut pelacur, seorang perempuan itu pelacur, dan dia itu cuma memberikan anjing minum. Itu suatu ketika ketika di akhirat Allah itu mengampuni orang tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Cuma memberikan anjing minum itu sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia pelacur, dia selalu setiap harinya melakukan dosa. Tetapi dengan dia memberikan air minum kepada anjing tersebut, padahal anjing kan kayak najis kan, hewan yang najis. Tapi dengan membantu ikhlas memberikan anjing tersebut minum, maka semua dosa-dosanya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia salah satu orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukanlah sesuatu hal yang baik walaupun itu nilainya kecil, karena kita tidak tahu apa yang membuat kita masuk surga. Jangan lihat orang alim itu pasti masuk surga, kita yang banyak dosa ini pasti enggak, karena masuk surga itu enggak tergantung orang yang selalu beribadah, enggak. Karena di dalam suatu kebaikan yang kita anggap kecil, mana tahu itu yang membantu kita ketika di akhirat. Maka jangan meremehkan sesuatu hal yang kecil. Terus lanjut ayat yang kedua. Wama, dan tidaklah antum kalian bimu'jizina akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah fil ardi di bumi. Jadi kita sebagai manusia tidak akan bisa melepaskan atau menghindari yang namanya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di dunia ini Pak jeda itu Pak. Jadi lanjut ayat kedua. Ya. Wama, dan tidaklah antum kalian bimu'jizina akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ardi di bumi. Maka kita sebagai manusia tidak akan bisa menghindari yang namanya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi saja kita tidak bisa menghindari, apalagi di akhirat. Mau dimanapun, kapanpun kita berada, kalau misalkan suatu musibah atau siksa itu datang, ya akan datang. Walaupun kita ngumpet dimanapun yang menurut kita aman, pasti Allah siksa atau musibah itu akan datang. Tidak akan bisa kita hindari. Wama, dan tidaklah lakum bagi kalian min dunillahi, dari selain Allah, min waliyin, dari seorang pelindung, wala nasirin, dan tidak pula penolong. Jadi ayat ini menjelaskan tentang
dan kamu tidak memperoleh pelindungan atau pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa yang melindungi, tidak ada satupun orang yang bisa melindungi kita dari siksaan Allah, dari masalah atau musibah yang kita hadapi. Tidak ada yang bisa menolong kita. Walaupun kita curhat sama orang tua pun masalah kita, ataupun kita curhat kepada kekasih kita, seseorang yang kita benar-benar percaya, itu tidak akan bisa menolong siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap orang pasti akan mendapatkan siksa atau musibah tersendiri. Terus saya selanjutnya yaitu wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya al-jawari, kapal-kapal yang berlayar fil bahri, di laut, kal a'lam, menjulang seperti gunung. Nah, jadi tanda kekuasaan Allah itu yang tertera di sini sebenarnya banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi tertera di ayat ini itu seperti kapal yang berlayar di suatu laut yang menjulang tinggi. Kapal, coba kalian bayangkan, kita aja kalau dilempar ke laut bisa tenggelam kalau nggak bisa renang kan. Beratnya cuma berapa sih kita? Bobot kita ada yang 20 kilo, aku 24 loh. Jadi sempet ya. Jadi di sini aja kayak contoh kekuasaan Allah itu kapal. Coba kalian bayangkan, pernah gak kalian berpikir gimana sih cara kapal itu bisa gak tenggelam gitu? Padahal di sana tuh berapa besi, berapa ton gitu yang dibawa, sampai kapal biasanya kalau saya mudik di Jambi ya isinya itu kalian pernah nggak berpikir kayak di kapal-kapal, padahal di kapal-kapal tuh kayak kan banyak isi ya, banyak besi juga, banyak sesuatu hal yang berat. Bahkan ya biasanya kan saya biasanya pulang kalau naik kapal itu kan semuanya masuk, kayak bis masuk, terus orang-orang ribuan juga masuk. Coba kalian bayangkan kapal segede itu melebihi kapasitas itu tidak akan tenggelam. Pernah berpikir nggak? Enggak kan? Coba kalian angan-angan, ya Allah, kekuasaanmu begitu besar ya, sampai kita itu nggak pernah membayangkan sesuatu hal yang kecil, kayak kita berjalan aja, kok bisa ya kaki kita berjalan dengan sendirinya? Kok bisa ya tangan kita bergerak tanpa harus ada suruhan dari diri kita? Pernah kalian berpikir kayak kita gerak tuh diatur oleh apa gitu? Pernah nggak? Diatur oleh apa? Makanan. Masa setiap harinya kita bergerak diatur oleh Allah? Pasti ada suatu organ tubuh yang mengatur gerakan tangan, kaki kita. Kalian berpikir nggak? Berpikir. Nah, dari sekarang kalian angan-angan. Nah, kalian mau tahu siapa yang menggerakkan tangan, kaki kita? Itu dari otak kita. Lihat orang stroke. Kalau otak yang udah nggak jalan, semua organ tubuhnya juga bakalan nggak jalan, iya nggak? Tiga, namanya tiganya. Udah dari tadi. Dua tuh udah. Jadi tanda kekuasaan Allah di sini yaitu kapal-kapal yang berlayar atau menjulang tinggi ke atas. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Kapal yang sebegitu besarnya, yang bisa masuk apa aja, yang melebihi kapasitas, itu saja tidak bisa tenggelam. Itu adalah suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang lain tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi yang dijelaskan dalam Al-Quran ini yaitu kapal tadi. Sebenarnya sesuatu hal yang kecil pun itu ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kayak
C. Tidak C. Aku. Dan ada juga banyak sekali contoh-contoh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya contoh lain yaitu Allah memberikan kita apa? Nyawa. Ya enggak? Tanpa nyawa kita tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, tidak bisa melakukan sesuatu hal. Ada enggak orang yang menjual nyawa? Tidak ada kan? Tidak ada orang yang menjual nyawa. Karena apa? Karena yang memberikan nyawa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kekuasaan Allah juga. Banyak orang yang menciptakan manusia tapi tidak seperti manusia, seperti kita. Banyak orang-orang di luar sana menciptakan kayak boneka yang mirip banget sama manusia, bisa bergerak, tapi tidak sesempurna kita. Sedangkan yang dibuat oleh manusia itu pasti mempunyai batasan. Ketika gerak dia agak kaku, ketika bicara dia kayak ya emang robot, tapi dia manusia menciptakan suatu robot yang mirip seperti manusia tapi tidak mirip, tidak sempurna yang Allah ciptakan seperti kita. Jadi sesuatu hal atau kita aja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Itu Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur atau apapun bentuk kita, entah itu entah itu putih, entah hitam, entah mukanya bulat, entah enggak. Sebenarnya kita harus bersyukur. Jangan kita lihat orang cantik kita pengen cantik, lihat orang kayak lebih menarik kita pengen kayak gitu, enggak. Tapi kita harus bersyukur dan menjadi diri sendiri. Terus Ayyasha, jika dia menghendaki, yuskini, dia akan menghentikan arriha, angin, supaya jelalna. Maka jadilah kapal-kapal itu rawakida, benda-benda yang terhenti ala zohrihi, di atas permukaannya laut. Jadi ayat ini menjelaskan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin. Jadi kalau misalkan Allah menghendaki menghentikan angin, kun fayakun, apa kata Allah, seketika itu akan terjadi. Jika Allah ingin menghentikan angin, maka akan berhenti. Dan sesuatu hal yang ada di muka bumi ini itu kapanpun Allah akan merubah segala sesuatu, hanya mengatakan kun fayakun maka jadi. Sebegitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Kalau misalkan Allah mau menghentikan angin, maka kapal-kapal itu akan berhenti di tengah laut-lautan tersebut dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Kalau misalkan Allah bisa berkehendak seperti itu, ya bakalan terjadi. Terus tunggu, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Jadi kalau kita selalu merenungi di setiap hari kita, atau sesuatu hal yang kita lewati atau yang kita lihat, kita melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur dan banyak-banyak bersabar. Karena apa? Karena bersyukurlah kita akan menemukan kesabaran. Jadi kalau kita selalu bersyukur dengan nikmat yang dikit, entah itu nikmat yang dikit atau banyak, kita selalu mengucapkan alhamdulillah, kita selalu bersyukur dengan sesuatu hal yang baik, jadi kita akan terbiasa dengan yang namanya sabar. Nah, sabar itu akan muncul ketika kita bersyukur. Walaupun itu kita mendapatkan sesuatu hal yang sedikit, nikmat yang sedikit, tapi kita selalu bersyukur dan bersabar, maka
akan ada jalan yang Allah berikan kepada kita. Atau yubikhunna bima kasabu, dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka. Wa ya'fu, dan dia memaafkan angkasirin, terhadap kebanyakan mereka. Jadi Allah, dia itu Allah ya, yang dimaksudkan dalam Al-Quran, Allah akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka. Jadi kapanpun Allah mau, Allah akan menghancurkan kapal-kapal tersebut. Kenapa? Karena perbuatan dosa, perbuatan yang mereka lakukan atau dosa yang mereka lakukan yang membuat Allah murka. Jadi itu tadi, supaya terhindar dari kemurkaan Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak bersabar. Jangan menjadi manusia yang rakus akan duniawi. Jadi sesuatu hal yang kecil harus kita syukuri, dan masalah yang datang akan kita hadapi dengan kesabaran. Terus lanjutannya yaitu, dan dia memaafkan terhadap kebanyakan mereka. Jadi ini tadi, kalau misalnya kita melakukan dosa, kita harus meminta ampun. Allah akan mengampuni kita. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni. Tapi jangan menjadi manusia yang sombong. Manusia yang sombong itu manusia yang apa? Manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tuh sangat suka dan sangat menyayangi orang-orang yang sering berdoa. Apalagi kita sekarang kan di pondok. Di pondok ini adalah makom mustajab. Umi selalu bilang ke kita kan, sering-sering berdoa ketika di pondok. Belum tentu kita keluar pondok besok doa-doa kita yang ada di pondok, kita pengen jadi ini, kita pengen ini. Salah satunya itu satu persatu ketika kita keluar dari pondok itu akan terkabul. Jangan kita bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa ya Allah, aku udah doa kayak gini, udah sering doa kok gak dikabul-kabulin. Karena doa tuh enggak seharusnya kita doa langsung dikabulin, enggak. Tapi Allah ingin mengetes kesabaran kita, ketabahan kita, sampai kapan kita bisa bersabar. Ketika sabar itu datang, maka doa-doa itu akan berangsur-angsur dikabulkan atau diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang benar kata Umi, terkadang kita berdoa terus sampai kita lupa dengan doa yang kita doakan ketika di pondok. Kita lupa doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita pengen ini, tapi pas dikabulkan ketika kita nggak ada di pondok. Kayak kita pengen rezeki yang melimpah, apa pas di pondok kok seret gitu. Tapi ketika kita keluar dari pondok, rezeki itu kayak lancar gitu. Jadi doa itu bakalan datang nggak cuma hari itu aja. Maksudnya bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa tahun yang selanjutnya. Tapi pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi kita menata hati kita, sabar apa enggak mendapatkan masalah atau suatu cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah jenuh atau bosan ya berdoa. Jadi di sini sampai sini paham? Paham. Jadi satu lagi. Ayat selanjutnya itu ayat 35. Wa ya'lamal ladzina, dan agar mengetahui orang-orang yang yujadiluna, mereka membantah fi ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan. Jadi orang-orang yang membantah atau yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mendapatkan jalan yang lurus, tidak akan mendapatkan
jalan keluar dari suatu masalah tersebut, dari siksa yang Allah berikan. Jadi tidak ada ampunan bagi orang yang kayak orang yang kafir, orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena perlakuannya itu sudah keluar batas gitu. Jadi tidak ada ampunan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siksa itu akan mereka dapatkan ketika di akhirat nanti. Bahkan di dunia juga akan mendapatkan. Jadi double. Tapi pernah nggak kalian bayangin kayak nanya kayak kenapa orang muslim itu selalu diberikan cobaan? Bahkan kalau mereka beriman, tambah imannya, tambah banyak masalahnya, cobaannya, karena itu tanda Allah sayang kepada kita. Tapi kenapa sih orang kafir itu Mbak? Banyak orang yang kaya, banyak orang yang tidak kesusahan. Karena apa? Karena surganya di dunia. Allah memberikan suatu kenikmatan tersebut agar mereka kayak surganya itu di dunia. Kekayaan itu, jadi kita harus hati-hati juga dengan kekayaan. Kekayaan itu bisa jadi nikmat, bisa jadi malapetaka atau celaka buat kita. Kalau kita bisa menjaga atau mematuhi aturan-aturan Allah, misal kaya tapi bersodako, dermawan, pasti akan selamat. Tapi kalau kita menggunakan harta tersebut dengan jalan yang buruk, itu juga akan celaka kepada diri kita sendiri. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada tafsir amal ini. Apa semuanya paham atau ada yang ingin ditanyakan? Insya Penjelasan Allah. tadi. Insya Allah paham. Tidak ada pertanyaan? Apakah di sini ada pertanyaan tentang tafsir amal ini? Udah paham semua? Insya Allah. Jadi intinya kita harus banyak-banyak bersyukur dan bersabar atas cobaan atau masalah yang kita hadapi. Selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa menghadapi masalah, Kenapa? kalau tidak bisa menghadapi masalah, Kalau tidak bisa menghadapi masalah, sebenarnya Bisa. setiap orang tuh pasti bisa menghadapi masalah, tapi tergantung orangnya. Kalau orangnya sering berputus asa, banyak nggak? Kalau ada masalah langsung bunuh diri gitu. Itu kan orang yang tidak mempunyai iman, orang yang tidak mempunyai keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membantunya. Jadi percaya, yakin aja. Wis dilakonya ini. Kalau misalkan ada masalah, ya jalani semampu kita. Kenapa? Ada kan dalam ayat itu, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak akan menguji seorang hambanya di luar kemampuan seorang tersebut. Allah akan mengukur setiap kemampuan hambanya. Kalau misalkan hambamu semampunya cuma 50%, ya Allah akan memberikan cobaan cuma 50%. Karena kalau lewat, hambanya tidak akan mampu. Jadi Allah tidak akan memberikan di luar kemampuan kita. Yakin aja, ya Allah sabar aja gitu, ikhlas dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap masalah itu bisa kita hadapi, tapi tergantung orangnya. Jangan terus berputus asa, tapi tanamkan iman dan kesabaran di dalam hati kita, terutama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dah? Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.